Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema emangnya nahan emosi di bulan Ramadan itu susah. Aduh banyak banget tadi pembahasannya mengenai bagaimana caranya meredam emosi di bulan Ramadan terus apa ganjarannya. Nah sekarang kita akan lanjut, saya mau ke Habib Usman, Habib Afwan mohon Boleh. izin nih. Habib bener gak sih Nabi itu pernah marah juga? Lantas bagaimana ya cara Nabi meluapkan amarahnya nih? Saya penasaran banget nih, mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya akhir Afwan, Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara ampuh meredam amarah. Yang pertama adalah membaca ta'awudz. Yakni, idza ghadaba rajul faqala a'udzu billah sakana ghadbuhu. Apabila seseorang dalam keadaan marah, lantas ia ucapkan a'udzu billah sebagaimana perintahnya Nabi besar Muhammad SAW, yakni meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka redamlah marahnya. Jadi ada dua orang yang dimana marah-marah ya kan, maka Rasulullah bilang baca a'udzubillah. Ketika dibaca a'udzubillah maka dia akan lebih tenang hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan dimana berharap kepada Allah, setan ini ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setannya keluar dari dirinya. Emosionalnya meredam daripada tubuhnya, jiwanya, kepalanya. Oleh karena itu manusia yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditolong sama Allah. Jadi dimanapun kita berada punya masalah apapun minta perlindungan sama Allah. Ya Allah tolonglah kami, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah jagalah kami, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami. Inilah manusia yang pintar. Kenapa? Selalu meminta permohonan kepada Allah, perlindungan, keselamatan dan kesuksesan. Karena Allah lah kita seperti ini. Kalau bukan karena Allah nggak mungkin kami semua berada di tempat ini. Ini dengan kehendak dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kudrat dan iradatnya Allah. Kalau Allah berkehendak maka terjadilah. Oleh karena itu ketika kita semua berharap bulan yang penuh berkah ini, ya Allah minta ini, minta itu, insya Allah Allah kabulkan. Minta yang baik-baik, biar lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi, sholat yang rajin, ibadah yang rajin. Inilah hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apabila seseorang yang dimana dia mau meredam emosionalnya, mau meredam marahnya, dia harus diam. Wa idza ghadaba wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang di antara kalian marah, dia marah, wa idza ghadiba, dia emosional, maka dia diam. Dia diam. Kenapa? Kalau diam itu dia stuck sebentar, dia diam sebentar untuk menenangkan dirinya. Diam. Ya kan? Pas lagi dia ngoceh-ngoceh, aduh macam-macam. Wah, dijailin ini itu, diam. Dia diam aja. Kuncinya itu diam dengan sediam-diamnya dan dalam hatinya mengucapkan astagfirullahalazim. Aku beristighfar minta ampunan kepadamu ya Allah untuk bisa menjaga daripada hati, pikiran dan jiwa saya sehingga saya menjadi hamba yang tidak emosional. Kalau dia diam, dia ngaladenin, insya Allah dia bisa lebih tenang lagi. Tapi kalau dia udah diam, ini masih ngoceh-ngoceh terus, dia diam lagi masih ngoceh-ngoceh lagi, takut emosionalnya kepancing, maka dia berganti posisi. Ya kan? Ganti posisi. Kalau misalkan kalian marah, lagi diri ya kan? Lagi diri, dia marah, dipancing lagi, duduk ya kan? Duduk aja langsung. Astagfirullahalazim ya Allah. Senderan ya kan? Kalau begini kan masih sana kan nantang kan? Dia senderan ya kan? Astagfirullahalazim ya Allah. Minta ampunan kepada Allah. Maka ketika dia duduk, marahnya hilang, ya udah cukup. Nah, kalau misalkan duduk nih marahnya hilang, alhamdulillah ya Allah. Tetapi jika nggak selesai, marah masih emosional, maka boleh dia habis duduk, udahlah tinggalin. Misalkan ribut sama istri misalkan, ya kan dia emosional misalkan. Kalau masalah istri pasti Ustadz Maulana nih senyum-senyum. Karena apa? Ustadz Maulana berharap insya Allah punya istri. Bismillah. Nah kalau misalkan kayak gitu pindah ke kamar atau kemana, atau dia di mana, dia tiduran. Dia tiduran. Karena apa? Emosional itu kalau dia diri, sama-sama diri takutnya mukul. Ya kan? Apalagi kalau misalkan lagi balap-balapan mobil, namanya di jalanan kan, disalip mobilnya emosional, jangan keluar udah astagfirullahalazim. Karena menang jadi apa? Arang kalah jadi abu. Percuma dua-duanya, gak ada manfaatnya, gak ada keuntungannya. Udah tenang aja, duduk aja astagfirullahalazim, jalan lagi. Gak usah emosional, sok jago, gak boleh kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ngambil wudhu, biar lebih tenang. Karena air itu bisa memadamkan daripada amarah dan emosional. Berwudhu lah, Masya Allah.
Masya Allah, luar biasa. Bib, tapi kalau misalnya nih orangnya tuh nyindirnya di sosial media tuh gimana tuh kita baiknya? Sama ya melakukan itu? Kalau di sosial media nggak usah dilihat, istighfar sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Tinggalin aja dulu ya, Tinggalin healing dulu ya. Tapi Aduh. kalau udah kelewatan banget, Gimana tanya kenapa kalimatnya seperti itu. Oh ya tanya Ya kan? baik-baik Tapi ya. nggak boleh di tempat umum, DM langsung. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Habib penjelasannya. Nah baik jemaah, kita akan lanjut. Saya mau ke Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin nih, saya mau bertanya nih. Siap. Ustadz Syam, sebenarnya ada nggak ya di ayat Al-Quran yang dapat meredam amarah supaya ketika kita semua itu jamaah yang ada di rumah yang lagi emosi gitu bisa mengamalkannya. Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Apa lu, Nabi Ustaz? Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka di dalam Al-Qur'an ayat tentang menahan amarah ini luar biasa. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 kemudian berlanjut lagi nanti di 135 136 sampai akhirnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah katakan di awal ayat tadi wasari'u ila maghfirah, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang paling kita kejar di bulan Ramadan ini? Yang paling kita kejar itu maafnya Allah, ampunannya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita selalu minta di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, Engkau itu maha pemaaf, Engkau mencintai memaafkan, maka maafkan aku. Engkau adalah maha pengampun, Engkau mencintai untuk mengampuni, maka ampuni aku ya Allah. Maka ampunan Allah yang kita kejar. Kata Al-Quran tadi, kejarlah ampunan Allah. Wa jannah, dan juga minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Hanya diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apa sih cirinya orang yang bertakwa itu? Maka termasuklah hari ini kita bahas cirinya orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bukan hanya dompetnya yang lapang tapi hatinya yang lapang. Kadangkala ada orang dompetnya lapang tapi hatinya enggak lapang gitu. Ada orang dompetnya sempit tapi hatinya lapang, tetap keluar. Kayak kita main ke kampung gitu ya, subhanallah. Kita datang ke kampung, kalau kita lihat rumahnya sederhana ya Allah. Rumahnya mungkin banyak bolong-bolongnya tapi dia paksakan diri untuk menjamu kita. Orang itu dompetnya sempit tapi hatinya lapang. Dia apa yang dia punya dia kasih ke kita, dijamu ke kita. Subhanallah, belum tentu kalau kita pergi ke rumah mewah di seperti itu. Seperti itu perlakuannya. Maka belum tidak menentukan dompet lapang ataupun sempit, tapi hati yang lapang ataupun sempit. Orang bertakwa tetap mengeluarkan, dan ini yang penting nih. Wal الكاظمين الغيظ. Kalau ditanyakan ada enggak ayat tentang menahan amarah, inilah ayatnya. Wal kadhiminal ghaiz. Dan orang bertakwa itu ciri-cirinya mampu untuk menahan amarahnya. Kadhim, kadhimah, tumbler. Tahu tumbler Mikdad? Tahu. Tumbler, termos. Tempat minum ya. Tempat minum, air panas naruh ya. Kalau termos tuh bisa taruh air panas kan? Betul, betul. Termosnya panas gak? Enggak. Gak panas. Kalau luarnya dipegang tetap Gak dingin. panas. Kadhimah itu artinya termos. Kadhiminal ghaiz, orang yang menjadikan dirinya seperti termos tadi, memang dalamnya marah tapi tidak diekspresikan. Jadi menahan amarah itu bukan berarti kita gak boleh marah, gak boleh emosi, dizolimi, ditindas.
Kita pasti marah. Secara manusiawi kita ada melawan. Seperti tadi yang dicontohkan guru kita Habib Utsman. Di jalanan ada yang nyenggol apa segala macam, ada yang rese. Pasti marah nih kita nih. Ada yang klakson-klakson. Kenapa sih orang gak sabar? Marah. Tapi manusia yang bertakwa bagaikan dia adalah seperti termos. Subhanallah. Memang dalamnya panas tapi diekspresikan dengan dinginnya. Dengan senyumnya. Dia mampu untuk menahan marah. Dan mereka lah orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Ustadz mohon izin bertanya nih, ketika kita dihadapkan dengan cobaan yang membuat seseorang tersebut menjadi marah dan kelepasan gitu emosinya, namun dia langsung tersadar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah pahala puasanya itu berkurang atau enggak sih Ustadz karena marah tadi gitu? Karena udah terlalu keceplosan gitu marah. Mohon penjelasannya, mohon dijawab Ustadz Makasih Maulana. banyak, Masya Allah, tabarakallah, izin Habib Utsman bin Ustadz. Yahya, Ustaz Sam Ustadz Maulana Al-Marusi. Nur. Nih, mana nih kamera nih? Merah di atas, di atas. Bagi semua yang sedang berpuasa, Masya Allah, tabarakallah, selamat. Kita terpilih untuk didatangi Ramadan. Nah, kalau berbicara tentang kualitas puasa kita, ada puasa yang biasa, ada puasa yang umum itu, kemudian ada puasa yang khusus, kemudian ada lebih khusus lagi. Jadi 3 tingkatan orang berpuasa. Maka ketika berbicara tentang tingkatan ini, yang pertama, ada orang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Tapi ada orang berpuasa lebih tinggi lagi. Apa ketingkatan yang kedua adalah sudah mengendalikan dirinya, perbuatannya. Itu tingkatan yang kedua. Mengendalikan, mohon maaf, seluruh tubuhnya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah. Ini luar biasa. Makanya berpuasa itu kan merasa diawasi. Merasa diawasi. Sekalipun tidak ada orang lihat, tetap dia tidak makan. Maka bagaimana ini, apakah pahala berkurang ketika orang dalam berpuasa tapi dia marah-marah? Marah-marah sebenarnya yang mempengaruhi adalah memperturutkan nafsunya. Wah, sound efek kudanya mirip banget. Ya. Kuda lagi Bener, ngapain kayak- tuh? Hah? Kuda lagi ngapain? Itu kuda lagi lari. Kalau lagi jingkrak. Maka nafsu itu bagaikan binatang liar. Kendalikan dia. Kendalikan dia. Kendalikan. Wah, itu apa tuh Ustadz? Kudanya lagi dihentiin. Oh, lagi dihentikan. Oh, diberhentiin, Itu berhenti ceritanya ya sound efeknya. Apalagi kalau ada orang tidak bisa mengendalikannya, berarti dia yang dikendalikan nafsu. Ingat, Allah menciptakan akal dan nafsu. Dan akal inilah ketika ditanya oleh Allah, siapa kamu, siapa aku? Maka akal berkata, aku hamba, engkau Tuhan. Maka akal itu dipersilakan masuk surga. Tapi ketika nafsu yang ditanya, siapa kamu, siapa saya? Maka nafsu berkata, engkau, aku. Disinilah nafsu harus dikendalikan. Maka dimasukkan dalam neraka dengan api yang luar biasa panasnya. Setelah dikeluarkan 1000 tahun. Ditanya lagi, siapa kamu, siapa aku? Maka nafsu berkata, engkau, saya. Maka dimasukkan di neraka yang super dingin 1000 tahun. Setelah dikeluarkan, ditanya lagi, siapa kamu, siapa aku? Maka nafsu berkata, engkau, saya. Itulah nafsu. Maka ketika itu, puasakan nafsu. Dikerangkeng. Makanya ketika bulan suci Ramadan, setan itu terikat. Nafsu terikat, tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Makanya ketika orang berpuasa itu bukan lapar, tapi lemas. Betul. Orang puasa itu lemas, ngantuk, lemas. Kenapa? Karena yang diserang bukan perutnya, tapi yang diserang adalah nafsunya. Yang diserang adalah nafsunya. Jadi tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Subhanallah.